stimulan rame. Nanti dari sana kita. Oke. Nah, kalau kita online. Pengadilan satu. Yang kedua mengenai perizinannya. Walaupun ada izinnya kan harus dibuka. Segala sesuatu ini kan ada aturan, ada izinnya. Nantilah kita lihat bagaimana putusan pengadilan. Karena ini kan baru pertama kali. Ya baru pertama kali. Karena memang prinsip, yaitu ada namanya prinsip dalam penegakan peraturan daerah seperti itu ada namanya non justisial. Apakah dia layak dilimpahkan ke pengadilan dengan hukuman sanksinya seperti itu kan kita masih melihat karena ini kan berhubungan dengan prosedural. Jadi istilahnya ya biarlah pengadilan yang putuskan, kemudian apakah memang dalam berita acara pemeriksaan itu mungkin ada hal-hal yang harus dia harus penuhi dulu. Jadi makanya itu ada prosesnya. Jadi mungkin ya 1 minggu dari sekarang ya kita akan panggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Sanksi sendiri Pak Kasat? Sanksinya kan macam-macam kan. Perda itu kan mengatur, pertama bisa usahanya ditutup, kemudian bisa denda sampai 50 juta dan sebagainya, banyak, maksimal 50 juta. Jadi banyak pilihan-pilihan mengenai sanksinya, tapi itu kewenangannya hakim. Tapi untuk sementara kan kita dulu melengkapi dulu alat bukti, kemudian cukup kita limpahkan ke pengadilan, itu saja. Ada berapa banyak yang disita Pak Kasat? Ya, kurang lebih ada mungkin ada 15 dos. 15 dos. Jadi ini kan sudah berulang kali dan berdasarkan laporan teman-teman dari media maupun dari warga sekitar bahwa ada tempat yang di bulan Ramadan itu menjual miras secara bebas. Bisa diasumsikan jumlah botolnya Pak Kasat? Ya kalau dalam satu dos itu 12 botol, berarti kalau 10 120 ditambah ya berapa 50, mungkin 170 botol. Iya, 120 botol Pak Kasat. Terkait kasus ini Pak Kasat, yang lapor ini masyarakat langsung atau apa? Ada dari teman-teman media maupun masyarakat. Oke, siap. Jadi kita kan tidak bisa bekerja dengan keterbatasan personil, makanya kita harapkan dari teman-teman media, warga masyarakat, ada Pak RT juga di sini kan bisa sebagai. Jadi ya, terkait tadi ada juga laporan warga bahwasanya kita akan ke sana. Ya kan ini makanya kita melakukan razia itu kan ada proseduralnya. Tidak serta-merta juga kita langsung seperti mau menghakimi orang, tidak. Ini kan ada prosedural. Nanti kita panggil apa kesalahannya, sejauh mana kesalahannya, apakah dia kategori justisial atau non justisial, itu kan
nanti hasil investigasi kami, kemudian itu adalah hak prerogatif.